Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Shalom semuanya. Shalom. Untuk memulai kebaktian minggu pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Di
media sosial ataupun di dunia nyata sendiri, kita seringkali menemukan orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina, merendahkan, ataupun menghujat terhadap fisik seseorang, latar belakangnya, ataupun karena perbedaan sara. Ujaran-ujaran inilah yang biasa kita sebut dengan ujaran kebencian atau dengan kata lain hate speech. Walaupun hanya melalui perkataan, bila hate speech ini terus berlanjut, hate speech ini bisa menimbulkan suatu konflik yang berujung pada kematian. Tentunya kita semua tidak mau hal ini terjadi, bukan? Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kehati-hatian kita di dalam bertutur kata. Apalagi kita sebagai remaja Kristen, dalam ibadah kita kali ini, kita dituntut untuk menghindari yang namanya hate speech dan sebaliknya menerapkan love speech di dalam kehidupan kita. Marilah kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Untuk mengakui dosa kita, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati aktivitas kami selama 1 minggu ini. Bapa, mungkin seringkali kami melakukan kesalahan yang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Engkau memampukan kami agar tidak dapat melakukan kesalahan tersebut lagi. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita menyanyikan lagu Seputih Bulu Domba. Diriku
pada hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Marilah kita menyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mataku, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan Mari kita satukan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Kepadamulah kami sujud, merendahkan diri, memuji-muji dan memuliakan kuasa dan nama-Mu. Engkau yang setia, memelihara hidup kami, menjagai hidup kami bersama dengan keluarga besar kami. Engkau juga yang mengiring perjalanan hidup kami anak-anak-Mu ini dari hari ke hari. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kasih karunia
dan berkat-berkat Tuhan. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga memohon bimbingan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Kami mohon kuasa Roh Kudus terurap atas diri kami masing-masing untuk menguduskan hati, akal budi pikiran dan perasaan kami. Dan menginsapkan firman-Mu itu di dalam relung-relung hati kami. Sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama boleh menjadi sulu dan teladan bagi kami dalam menjalani hidup kami di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu ini. Kami anak-anak-Mu siap untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam kebaktian kita kali ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 saya akan bacakan kepada kita. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur dan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar masing-masing? Masih ceria dan penuh sukacita? Ya, kita harus tetap ceria di tengah-tengah situasi COVID-19 ini ya. Tema khotbah kita melalui pembacaan tadi adalah hate speech. Ujaran kebencian. Ini yang sedang populer dan menjadi pergumulan masyarakat bangsa kita saat ini, bahkan dunia. Rupanya bukan hanya dalam dunia politik atau sosial, tapi di dalam merebut panggung di tengah-tengah kehidupan ini, bermunculan ujaran-ujaran kebencian. Apakah di tengah-tengah kehidupan bergereja kita, atau di tengah-tengah para remaja, ada hal yang seperti itu? Oh, itu harus kita akui. Tentu ada. Makanya Alkitab mengingatkan orang-orang Kristen supaya menjaga lidah kita. Mungkin dengan perkataan yang halus, dengan sindiran-sindiran, kita melakukan
ujaran-ujaran kebencian. Saya fokus hanya membicarakan tentang kita sehubungan dengan firman Tuhan ini. Tapi melalui perenungan kita ini, saya harapkan saudara mengaplikasikan, melakukannya di dalam kehidupan pergaulan di tengah-tengah dunia ini. Terutama di dalam membaca sosmed, adik-adik, hati-hati. Ya. Dalam pembacaan kita tadi, dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tujuan dari ayat 14 ini, segala upaya maupun melalui tutur kata, pelayanan kita, sikap kita adalah membangun persekutuan dan mempersatukan orang-orang yang berbeda. Dikatakan di sini, menyempurnakan. Lalu bagaimana kita supaya dapat mempersatukan dan menyempurnakan persekutuan ataupun pergaulan di antara sesama? Di dalam ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Bersyukurlah. Perhatikan, dalam ayat 15 ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Jadi, damai, hati diperdamaikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu di dalam Kristus memperdamaikan kita dengan Allah, memperdamaikan diri kita dengan sesama, dan memperdamaikan diri kita dengan kita sendiri. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga terjadi damai. Berarti di dalam hati orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh ada kedengkian ataupun kebencian ataupun sirik sekalipun. Untuk itu kita harus menjaga tutur kata kita di tengah-tengah pergaulan kita. Sopan, santun, lemah lembut. Kalaupun kita mendengarkan ujaran-ujaran dari teman-teman kita terhadap diri kita, harus ada sabar, tabah. Ini dapat terjadi di dalam diri kita jikalau kita memiliki kasih. Jikalau hati kita dikuasai oleh damai sejahtera Kristus itu. Bagaimana supaya hati kita itu tetap dikuasai oleh damai sejahtera? Ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi, kita tidak cukup hanya mendengarkan khotbah, tapi kita harus rajin membaca Alkitab, mengingat-ingat dan merenungkannya, menaklukkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita kepada firman Tuhan. Maka di sanalah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya, sehingga kita dapat dengan penuh hikmat untuk menanggapi segala peristiwa di tengah-tengah pergaulan kita, termasuk
di tengah-tengah percakapan-percakapan kita dengan sesama, apalagi di dalam menanggapi ujaran kebencian. Kita jadi bijak. Kita boleh memaklumi dan memahami mereka yang melakukan ujaran kebencian kepada kita. Kita dapat mengukur dan menilai. Kita dapat melihat motivasi mereka mengucapkan itu dan kita tetap sabar. Sehingga kita menjadi pemenang. Jadi supaya seseorang itu mampu menghadapi realitas kehidupannya, kita harus menyerahkan diri dan ditolong serta dituntun oleh Kristus. Makanya di dalam ayat 16 ini Paulus menekankan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kira-kira apa kekayaan perkataan Yesus Kristus itu? Kekayaannya, perkataan firman Tuhan itu punya kuasa, punya kekuatan untuk memberdayakan kita, memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi di dalam membaca atau mengingat-ingat firman Tuhan sangat berbeda dengan membaca buku ilmu pengetahuan dan mengingat-ingat isi dalam buku itu. Mungkin kalau kita hanya mengingat-ingat, membaca buku dan mengingat-ingat apa tertulis di dalam buku-buku ilmiah, kita dapat mengingat, mengerti, dan memahami. Cukup hanya berhenti di situ. Kalau naik lagi paling kita mengaplikasikannya. Tapi kalau firman Tuhan tidak pasif. Firman itu adalah kuasa Allah. Berarti mengubah, memperdaya, memampukan kita. Jadi yang tadinya kita mau terpancing emosi, kita dikuatkan untuk tetap tenang. Sehingga kita boleh dengan bijaksana, dengan tuntunan Tuhan untuk menyikapi. Itulah makanya di sini diwajibkan kalau ada ujaran-ujaran kebencian atau ucapan-ucapan yang mau menyingkirkan seseorang atau menjelekkan seseorang, ada kewajiban bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menegur, mengingatkan. Makanya dikatakan di dalam ayat 16 ini, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur. Ini ada kata-kata menegur akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kamu menegur itu bukan karena kamu benci, dengki, ataupun karena marah. Tapi ketika kita mau menegur, teguran kita itu penuh dengan kehangatan persaudaraan dan memberikan damai. Sehingga orang yang kita tegur itu bisa memahami bahwa dia salah. Jadi, saudara-saudara, yang pertama, kita tidak boleh melakukan hate speech ini. Malah kita harus melawan. Tapi melawannya tidak dengan ujaran kebencian dibalas dengan ujaran kebencian seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia dalam dunia politik ataupun sosial yang adik-adik baca di dalam sosmed. Tetapi peneguran di sini penuh dengan hikmat dan didorong oleh cinta kasih. Tujuannya apa? Bukan hanya supaya jangan melakukan mengucapkan ujaran kebencian itu, tetapi tujuannya
kita menegur untuk membangun persekutuan dan persatuan yang penuh dengan cinta kasih. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Adik-adik, ingat, lakukan. Baik di tengah-tengah pergaulanmu, di sekolah, di tengah-tengah masyarakat, di rumah, apalagi di tengah-tengah persekutuan kita sebagai anak-anak dalam komunitas remaja GKI Purbalingga. Di sanalah kita boleh mewujudkan, saling membangun, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendukung. Semuanya itu kita lakukan oleh karena kasih, karena Kristus yang memerintahkan kita lebih dahulu mengasihi kita. Maka kalau kita melakukan firman Tuhan ini, salah satu wujud kasih kita, syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Selamat menjalani kehidupan ini bersama dengan Kristus, dipenuhi dengan hikmat-Nya. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu. Di tengah-tengah trennya ujaran kebencian di dalam pergaulan kami dan juga di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami sehingga kami tidak terpancing dan tenggelam. Tetapi Engkau mengingatkan kami, teruna-terunamu ini, dengan penuh hikmat yang dari Tuhan untuk menghadapinya. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menjalankan panggilan kami di tengah-tengah tren sosmed saat ini. Kami memiliki keberanian di dalam cinta kasih dan untuk mempersatukan dan mempersekutukan dengan sesama. Kami mampu dengan hikmat-Mu untuk menegur ketika kami mendapatkannya. Bapa yang Maha Pengasih, ke dalam pengasihan-Mu lah kami berserah diri dan memohon. Kuasai dan tuntun jagailah kami. Berkati hari-hari kami. Mampukan kami untuk menggapai cita-cita kami sesuai dengan rancangan-Mu. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa penyakit. Penuhi roh jiwa batin kedua orang tua kami maupun segenap anggota keluarga kami. Demikian juga dengan setiap anak-anak Tuhan. Supaya hidup kami ini dan kehadiran kami gereja Tuhan di muka bumi ini boleh menjadi alat Tuhan mewujudkan rencana-Mu, memberi damai sejahtera di muka bumi ini. Di tengah-tengah pergumulan masyarakat bangsa kami saat ini, di dalam menghadapi COVID-19, kami mohon kehadiran-Mu ya Tuhan, untuk memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kami dan bagi segenap anggota masyarakat. Boleh menjaga diri, beri hikmat-Mu,
bagi para pemimpin bangsa ini, sehingga kami boleh sehati dan saling mendukung untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bersegeralah Engkau ya Tuhan untuk mengenyahkannya dan menedukkan badai kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat bangsa ini, ya Yesus Kristus. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk nats persembahan kita kali ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukur. Masuk ke hadirat-Mu, yang tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Untuk persembahan nanti bisa teman-teman transfer melalui rekening di bawah ini.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kembali lagi kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Ya Tuhan, sekarang kami hendak memberikan sedikit persembahan kami. Tuhan, tolong kiranya berkati persembahan ini, kiranya bisa untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini doa kami Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini, hanya kami bawa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Untuk mengakhiri kebaktian kita kali ini, marilah kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Adik-adik, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah remaja Kristen yang menyatakan kasih Kristus dimanapun kamu berada. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Ya, ibadah kita kali ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.